last meeting, you have completed my challenge and you have done what I've given you. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, anak-anak sudah menyelesaikan tantangan dari Bunda dengan mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengukuran besaran pokok. And now we will discuss about it. Hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. But before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, kids? Okay, great. Let's see this video. Questions 1. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai yang terukur pada alat tersebut. Nah, alat ini bernama micrometerscope yang merupakan alat untuk mengukur besaran pokok panjang. Perlu diingat bahwa micrometerscope mempunyai dua skala. Yang pertama yaitu skala utama dan yang kedua itu adalah skala putar. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai yang terdapat pada skala utama. Caranya adalah kita melihat angka terakhir yang ada pada skala utama. Pada gambar kita ketahui bahwa angka terakhir pada skala utama itu menunjukkan 4 mm. Kita langsung saja menulis bahwa nilai pada skala utama itu sama dengan 4 mm. Langkah kedua yaitu kita menentukan nilai yang ada pada skala putar. Caranya adalah kita harus memperhatikan garis yang lurus antara skala utama dan skala putar. Pada gambar tersebut, garis yang lurus antara skala utama dan skala putar terletak pada nilai 30. Jadi, kita tulis bahwa skala putar sama dengan 30. Kemudian perlu diingat bahwa ini merupakan skala putar, maka harus dikali dengan 0,01 mm. Jadi 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Langkah yang terakhir adalah kita hanya tinggal menambahkan saja skala utama ditambah dengan skala putar. Langsung dimasukkan angkanya bahwa skala utama itu adalah 4 mm ditambah dengan skala putar adalah 0,3 mm, hasilnya adalah 4,3 mm. Questions 2. Pada soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut. Nah, ingat ya, jangka sorong itu merupakan alat baku yang digunakan untuk pengukuran besaran pokok panjang. Nah, pada jangka sorong itu mempunyai dua skala. Yang paling atas namanya adalah skala utama dan yang paling bawah itu namanya adalah skala nonius. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan pengukuran pada jangka sorong adalah kita harus menentukan nilai pada skala utama. Caranya adalah kita berpatokan pada angka 0 atau pada skala nonius. Kita tahu bahwa angka 0 itu terletak setelah angka 4. Kemudian angka 0 itu ternyata tidak lurus dengan angka 4, melainkan ada lebihan satu garis. Nah, satu garis di sini itu bernilai 1. Jadi, kita tahu bahwa skala utamanya adalah 41 mm. Langkah kedua adalah kita menentukan nilai pada skala nonius. Caranya adalah
kita harus menemukan garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius. Nah, pada gambar tersebut kita bisa tahu garis yang benar-benar lurus antara skala utama dan skala nonius itu terletak pada angka 7. Karena ini merupakan skala nonius, maka harus dikali dulu dengan 0,1 mm. Maka hasilnya adalah 0,7 mm. Langkah terakhir adalah kita tinggal menambahkan saja nilai pada skala utama dan nilai pada skala nonius, sama dengan 41 mm ditambah dengan 0,7 mm, maka hasilnya adalah 41,7 mm. Questions 3. Pada soal yang ketiga, kita diminta untuk menentukan hasil pengukuran pada neraca 3 lengan berikut. Ingat ya anak-anak, neraca 3 lengan merupakan alat baku yang digunakan untuk mengukur besaran pokok massa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu mana lengan 1, mana lengan 2, dan mana lengan 3. Nah, untuk lengan 1 itu biasanya lengan yang mempunyai massa terbanyak. Pada gambar kita ketahui bahwa lengan 1 itu berada pada yang paling bawah dan mempunyai massa 400. Kemudian untuk lengan 2-nya itu adalah yang paling tengah dan mempunyai massa 30 gram. Dan lengan yang ketiga itu adalah lengan yang paling atas. Nah, cara berikutnya adalah kita tinggal menambahkan saja semua lengan. Berarti lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3 sama dengan 400 gram ditambah 30 gram ditambah 7 gram sama dengan 437 gram. Nah, itu tadi adalah penjelasan Bunda berkaitan dengan pembahasan soal pengukuran besaran pokok. Do you understand what I explained to you? Good. Nah, Bunda harapkan anak-anak bisa mengerti dan paham ya apa yang Bunda bahas tadi. Bunda berharap anak-anak di rumah tetap berlatih untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengukuran besaran pokok. Anak-anak juga boleh untuk menambah referensi lain, boleh dari buku ataupun boleh dari internet. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah materi yang dicari itu harus sama, yaitu tentang pengukuran besaran pokok. Okay, before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillah.